Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Hai, jumpa lagi bersama Ping Li. Gimana soal yang kemarin? Apakah sudah dipelajari? Ya, video tentang Akpol Akmil. Tentunya sudah ya. Alhamdulillah. Di video kali ini kakak akan membahas tentang soal tryout untuk brigadir. Ya, brigadir ya. Mata ujian matematika, jumlah soal ada 100. Maksudnya 100 itu keseluruhan menyeluruh, tapi yang sini cuma 40 soal. Waktunya itu 120 menit. Ya, ini soal tahun kemarin. Jika adik-adik punya soal prediksi tahun 2020 bisa dikirimkan ke WA kakak. Jadi ini soal ini didapat juga dari itu kok. Subscriber yang mengirimkan file ke WA kakak. Gitu ya. Ini soalnya kurang lebihnya seperti ini. Nah, gini. Ini soalnya ya, ada 40 soal. Ini sampai sini 40 soal ini. Terakhir ini bangun ruang. Oke ya. Sebelum kakak lanjutkan ke nomor 1, silakan untuk subscribe channel Ping Li dan share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Langsung saja ke nomor 1. Bentuk sederhana dari 3 kali A pangkat negatif 2, B pangkat negatif 3, C pangkat 5 dibagi dengan 2 kali A pangkat negatif 4, B pangkat negatif 4, C pangkat 3 dipangkatkan 3. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan ya, menyederhanakan semua yang ada di dalam kurung dulu. Gitu ya. Oke, 3/2 kita tulis dulu. 3/2. Nah, terus dikalikan dengan, nah kalian di sini melihat ada berapa variabel coba? Ada 3 variabel kan? A, B, dan C. Jika bentuknya pembagian seperti ini, ya, pembilang sama penyebut, artinya pangkatnya kita kurangkan kan? Jadi sifat-sifat eksponen kalian harus paham. A pangkat kita kurangkan negatif 2 dikurangi negatif 4, berarti ditambah 4 ya. Oke, ini saya langsung loh ya. Dikurangi negatif 4, berarti ditambah 4. Dikalikan dengan B pangkat negatif 3 dikurangi negatif 4, berarti tambah 4 juga. Dikali C pangkat 5 dikurangi 3. Barulah dipangkatkan 3. Gitu ya, paham ya? Oke, terus kita sederhanakan terlebih dahulu yuk. 3/2 dikalikan dengan A pangkat 2 dikali B pangkat 1 dikalikan C pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, seperti ini semua yang ada di dalam kurung kita pangkatkan dengan 3. Ya, berarti 3 pangkat 3 27 dibagi 2 pangkat 3 8 dikali A pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, itu artinya pangkatnya dikali. 2 kali 3 6 dikali B pangkat 1 kali 3 3 dikali C pangkat 2 kali 3 6. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 2. Dengan merasionalkan penyebutnya, bentuk sederhana dari bentuk ini ya adalah, merasionalkan penyebut itu artinya dikalikan dengan sekawannya ya. Tapi pembilangnya kita amati terlebih dahulu. Ini kan juga selisih 2 kuadrat ini. Ya, selisih 2 kuadrat kita olah dulu. 3 dikalikan dengan 4 kali 4 itu berarti 4 kuadrat. Dikurangi dengan akar 3 kali akar 3, akar 3 kuadrat. Gini ya, dibagi dengan yang namanya merasionalkan, langsung kita buat seperti selisih 2 kuadrat pada pembilang. Seperti ini, langsung 2 kuadrat, dikurangi akar 7 dikuadratkan, dikalikan 2 min akar 7. Langsung seperti ini. Paham enggak? 2, ini dapatnya dari mana? Sekawan dari penyebut. Ini.
sekawannya. Sekawan. Maksudnya sekawan itu gini. Jika pada soal ini plus, berarti nanti sekawannya negatif. Jika pada soal negatif, berarti sekawannya adalah positif. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Lanjut sekarang. Kita kuadratkan. Berarti 16 dikurangi 3 dibagi dengan 4 dikurangi 7. Dikalikan 2 min akar 7. Nah, 3, ini tulis dulu 3 dikali 13 dibagi negatif 3 dikali 2 min akar 7. Nah, ini kan bisa kita coret. Berarti negatif 13 ya. Negatif 13 dikalikan 2, negatif 26 ditambah 13 akar 7. Jawabannya D. Lanjut. Diketahui 8 log 6 sama dengan A plus 1. Maka 16 log 24 adalah... Oke, langkah pertama ya, kita olah dulu 8 log 6. Diolah jadi apa, Kak? Disederhanakan sampai bentuk paling sederhana. Nah, 8 ini kan bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3. Log 6 sama dengan A plus 1. Nah, 6 kenapa kok tidak dijadikan 2 kali 3? Tidak usah ya. Soalnya itu sudah bentuk sederhana. 6 itu sebenarnya sudah bentuk sederhana. Terus ini 2 pangkat 3. Jadinya kan 1 per 3 dikali 2 log 6 sama dengan A plus 1. Kali silang 2 log 6 sama dengan 3A plus 3. Oke, ini kita sudah punya bentuk persamaan paling dasar. Ya, terus kita olah yang ditanyakan. 16 sama 24 yang bisa disederhanakan yang mana? 16 kan? 16 itu dijadikan bentuk pangkat, 24-nya itu dipecah. Jadinya 4 kali 6. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus kita ubah ya. 16 itu jadi 2 pangkat 4 log 4 kali 6. Kan seperti ini. Nah, bentuk perkalian kita olah jadi bentuk penjumlahan nanti. Nah, ini 1/4 ya. 1/4 dikalikan 2 log 4. 4 itu ubah jadi 2 pangkat 2 ditambah 2 log 6. Nah, seperti ini. 1/4 dikalikan dengan, ini hasilnya adalah 2. 2 ditambah 2 log 6 tadi, 3A plus 3. Nah, jadinya 1/4 dikali 3A ditambah 5. Udah ini jawabannya. Jawabannya adalah B. Jadi saran saya dijadikan bentuk paling sederhana terlebih dahulu. Oke, soal berikutnya. Nomor 4. Koordinat titik potong grafik fungsi Y sama dengan 4x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 5 dengan sumbu X dan sumbu Y berturut-turut adalah, oke, titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X itu Y-nya kita ganti dengan 0 ya. Sama halnya dengan kita faktorkan. 4x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, kita kurung. Seperti ini. Pemfaktoran untuk A-nya lebih dari 1 kalian pasti bisa ya. Kalau belum bisa, ini tolong didengarkan baik-baik. 4x kuadrat itu 4x dikalikan dengan 4x. Nah, loh Kak, ini kan 16x kuadrat. Agar jadi 4 ya kita buat 1/4. Kan gini kan? Jadinya 16x kuadrat. Kalau dibagi 4, berarti kan 4x kuadrat. Gitu ya. Oke. Sekarang, faktor dari negatif 20. Nah, negatif 20 itu didapat dari sini. 4 dikali dengan negatif 5. Nah, negatif 20 kalau kita faktorkan jumlahnya itu negatif 8 berapa? Negatif 10 dengan positif 2.
Negatif 10 tambah 2 kan negatif 8. Gitu ya. Sekarang kita sederhanakan. 4x min 10 bisa kita bagi 2 ya. Bisa. 2x dikurangi 5. Terus di sini juga bisa kita bagi 2. 2x ditambah 1 sama dengan 0. Terus kita cari pembuat nolnya, maka x-nya sama dengan 5 per 2. Atau ini x-nya sama dengan negatif 1 per 2. Jadi di sini koordinatnya 5 per 2,0 atau negatif setengah, 0. Oke ya, ketemu ya. Nah sekarang, titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y itu sama halnya mencari C. Y sama dengan C. Nah, Y sama dengan C. C-nya berapa? C-nya negatif 5, berarti Y sama dengan negatif 5. Koordinatnya 0, negatif 5. Mana yang jawabannya? Oke, jawabannya adalah C. Maaf ya, di situ pilihan gandanya kepotong. Oke, semoga bisa memahami penjelasan dari kakak ya. Soal berikutnya. Nomor 5. Koordinat titik balik grafik fungsi Y sama dengan 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 adalah, oke, titik balik. Titik balik itu sama halnya dengan puncak ya. Langkah pertama mencari puncak itu x-nya. X sama dengan negatif B per 2A. Nah ini, pahami ini ya. B-nya berapa? Negatif 12 dibagi dengan A. 2A. 2 kali A. A-nya adalah 3. Berarti 6 ya. Negatif kali negatif positif. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kita sudah punya nilai X-nya sama dengan 2. Nah, jika adik-adik tidak menghafalkan rumusnya, kalian cukup menghafalkan X-nya saja ini. Rumus X-nya aja. Sumbu simetri. Ya, untuk rumus Y-nya biasanya jarang hafal biasanya loh ya. Nah, untuk mengantisipasinya, caranya seperti ini. Kalian substitusikan aja ke persamaan. Ya, X-nya diganti dengan 2. 3 dikali 2 kuadrat dikurangi 12 kali 2 ditambah 9. Kan tanpa menggunakan rumus, gitu. Berarti ini 4 kali 3, 12, dikurangi 24, ditambah 9. Negatif 12 tambah 9, sama dengan negatif 3. Jadi koordinat titik baliknya 2, negatif 3. Jadi kan hemat berpikir ringan daripada kita menghafalkan semua rumusnya ya. Oke, soal berikutnya. Nomor 6. Persamaan grafik fungsi kuadrat. Yang grafiknya tergambar di bawah ini adalah, oke, ini grafiknya ya, grafik fungsi kuadrat. Terus kalau ketemu soal seperti ini, kita hindari hitung-menghitung. Arah kurvanya dia menghadap ke bawah. Arahnya. Nah, berarti kan A kurang dari 0 kan? Atau koefisien dari X kuadrat negatif. Jadi kan A-nya sama dengan negatif. Kita cari yang A-nya negatif. Koefisien dari X kuadrat yang negatif itu berarti kalau tidak D ya E. Gini ya. Terus coba kuncinya terletak di mana lagi coba? Ya, terletak di titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y-nya itu Y sama dengan C. Nah, pahami ya, titik potong sumbu Y itu Y sama dengan C. Artinya, titik yang ada di sumbu Y itu sebagai konstanta. Nah, sekarang konstantanya di sini positif atau negatif? Positif kan? Berarti kan C lebih dari 0. Atau C-nya itu nilainya positif. Kita cari yang konstan antara D dan E. D ya ini ya, positif 3 ya. Kok D? E ya, positif 3. Jawabannya jelas E. Lanjut. Nomor 7. Persamaan grafik fungsi kuadrat
yang melalui titik 2,0, 5,0, dan 0,5 adalah, oke, 0,5. 0,5 ini adalah titik potong sumbu Y. Ya, titik potong sumbu Y, yaitu Y sama dengan C. Berarti konstantanya itu 5. Gitu ya, berarti C-nya sama dengan 5. Kita cari yang C-nya 5. Kemungkinan B, C, D, E. Ini kemungkinan. Oke ya, ketemu C ya. Terus kita cari A. A itu didapat dari titik potong sumbu Y, yaitu 5, dibagi dengan hasil kali titik potong sumbu X. Kalikan aja. 10. Jadinya 5/10, yaitu setengah ya. 5/10 setengah ya, berarti 1/2. Berarti jawabannya kalau tidak C, D, E. Oke, berarti ini jelas salah. B. Terus kita cari B. B itu didapat dari mana? Oh iya, ini kan setengah kan. Berarti B itu X dikali dengan negatif 2A. Diingat-ingat itu. B, X dikali negatif 2A. Nah, X itu didapat dari mana? Tengah-tengahnya ini, antara 2 dan 5. Yaitu 7/2 ya. 7/2 dikalikan dengan negatif 2 kali setengah. Coret-coret jadinya negatif 7/2. Jawabannya adalah C. Gitu. Jadi tidak menggunakan rumus saya. Saya cukup cari A, B, dan C-nya saja. Lanjut soal berikutnya. Nomor 8. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 kuadrat dikurangi 13x dikurangi 10 lebih dari 0 untuk x elemen real adalah. Oke, kita faktorkan ya. Kita cari pembuat nolnya terlebih dahulu. 3x kuadrat dikurangi 13x dikurangi 10, kita sama dengankan 0 terlebih dahulu. Gini. Terus kita buat pembuat nolnya. 3x, 3x. Ini ya. 1/3. Sebenarnya 1/3 di sini nggak penting ya. Nggak penting kalau kalian bisa memahaminya. Kalau yang nggak paham ya pasti nanti dipermasalahkan. Kalau paham insya Allah sepertiganya nggak penting. Faktor dari negatif 30 kalau kita jumlahkan itu negatif 13. Berarti negatif 3 dengan negatif 10. X sama dengan 1. Langsung saja ya. Atau X sama dengan 10/3. Maaf, di sini terpotong pilihan gandanya. Soalnya nyambung ke halaman berikutnya. Nah, setelah ketemu pembuat nolnya, kita buat garis bilangannya. Nah, garis bilangan 1 dia berada di kiri, 1, terus dia berada di kanan, 10/3. Atau gini aja, kalau kalian kelamaan, nah bisa memahami seperti ini. Tolong didengarkan ya. Untuk lebih dari, yang kecil makin kecil, yang besar makin besar. Diingat-ingat itu, tolong dicatat ya. Lebih dari itu, yang kecil makin kecil, yang besar makin besar. Maksudnya gimana? Antara 1 dengan 10/3 itu kecil mana? Kecil 1 kan? Berarti jawabannya ya X kurang dari 1 atau X lebih dari 10/3. Inilah jawabannya. Bisa memahami ya? Oke, soal berikutnya. Nomor 9. Akar-akar persamaan 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jika alfa lebih dari beta, maka 3 alfa dikurangi 2 beta adalah, kita cari dulu akar-akarnya dengan cara memfaktorkan. Kita faktorkan ya, 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Coba kita faktorkan. Kita sediakan 2 kurung. 3x ya, 1/3. Terus faktor dari negatif 36, kalau kita jumlahkan itu positif 5. Berapa ini? Negatif 36. Negatif 36 kalau kita jumlahkan itu positif 5. 9 dengan negatif 4 ya ini ya. Berarti plus 9 dikurangi 4.
X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 4/3. Nah, alfa lebih dari beta. Berarti ini alfa. Alfanya 4/3. Kemudian betanya sama dengan negatif 3. Yang ditanyakan adalah 3 alfa dikurangi 2 beta. 3 kali alfa, 4/3, dikurangi 2 kali negatif 3. Ini kita coret. Jadinya 4 ditambah 6 sama dengan 10. Jawabannya E. Nomor 10. Diketahui persamaan 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 sama dengan 0. Jika x1 dan x2 akar-akar persamaan tersebut, maka nilai dari x1 per x2 ditambah x2 per x1 adalah, di sini saya ganti ya, alfa dan beta gitu aja ya. X1 itu alfa, x2 itu beta. Jadinya yang ditanyakan itu alfa dibagi beta, ditambah dengan beta dibagi alfa. Gini aja ya, biar enak. Saya tidak suka x1, x2. Nah, langkah pertama yang wajib kita lakukan, kita cari dulu alfa tambah beta. Alfa tambah beta itu rumusnya negatif B per A. Gini ya, negatif B per A, B-nya itu 6, A-nya 2, berarti negatif 6/2 sama dengan negatif 3. Kita simpan dulu. Yang pertama, sekarang yang kedua, alfa kali beta, ini kita cari, wajib ini. C per A, C-nya itu 5, A-nya itu 2. Tidak bisa disederhanakan lagi, udah biarkan aja dalam bentuk pecahan biasa ya, 5/2. Terus kita kembali ke soal sekarang. Kita samakan penyebutnya. Berarti alfa kuadrat ditambah beta kuadrat dibagi alfa beta. Nah, alfa kuadrat plus beta kuadrat ini juga kita olah. Jadinya alfa plus beta dikuadratkan dikurangi 2 alfa beta. Kenapa kok harus kita olah? Karena kita kan tidak punya nilai dari alfa kuadrat plus beta kuadrat. Kita kan punya alfa plus beta dengan alfa kali beta. Jadi harus kita jadikan bentuk seperti itu. Ini gini ya. Nah, sekarang kita masukkan alfa plus betanya itu negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan dikurangi 2 kali 5/2 dibagi 5/2. Nah, seperti ini. Terus kita olah sekarang. 9 ya. 9 dikurangi 5 dibagi dengan 5/2. Atau misalkan saya tulis 4 dikalikan 2/5. Jawabannya adalah 8/5. B. Nomor 11. Nilai X yang memenuhi sistem persamaan ini ya. Sistem persamaan ini adalah, nah ini kan bentuknya pecahan kan. Kita buat permisalan dulu. 1 per X itu kita misalkan A. Jadinya 3A ditambah B sama dengan 15. Gini ya. Terus yang bawah 4A ditambah 3B sama dengan 25. Jika kalian ketemu soal seperti ini, buatlah seperti itu. Buatlah permisalan. Nah, sekarang tujuannya ini kan X. Ya kan? Berarti kita hilangkan B. Agar sama, kita kalikan 3. Kali 3, di sini kali 1. Gini ya. Terus ini kita kalikan 3, dapatnya 9A ditambah 3B sama dengan 45. Lalu 4A ditambah 3B sama dengan 25. Kita kurangkan ya. Ini 9 kurangi 4 itu 5. 5A sama dengan 20. Maka A-nya sama dengan 4. Nah, ini kan baru ketemu A. Ini bukan 4 loh ya, jangan langsung jawab E loh. A tadi kan 4. A-nya kan 4. Nah, A kita kembalikan lagi. 1 per X sama dengan 4. Maka X-nya kita balik. 1/4. Jawabannya adalah B. Jadi jangan terjebak. Soal berikutnya. Nomor 12.
2 tahun yang lalu umur Pak Hasan 4 kali umur anaknya. Oke, sebelum lanjut kita buat kalimat matematikanya terlebih dahulu ya. Kalimat yang pertama, nama yang pertama kali kalian temukan namanya siapa? Hasan kan? Ini loh. Waktu kalian membaca kalimat, pertama kali ketemu Hasan. Berarti Hasan sama dengan 4 kali anaknya. Anaknya kita misalkan A. Nah, karena di sini 2 tahun yang lalu, berarti dikurangi 2, anaknya juga dikurangi 2. Ini umurnya. Ya, oke, lanjut. Sekarang, kita buka kurungnya, sekalian pindah ruas ya. H dikurangi 2 sama dengan 4A dikurangi 8. Pindah ruas, H sama dengan 4A dikurangi 6. Ini persamaan yang pertama. Sekarang kita cari persamaan yang kedua sekarang. 14 tahun kemudian, umur Pak Hasan, oke berarti Pak Hasan lagi, sama dengan 2 kali umur anaknya. Nah, Hasannya 14 tahun yang akan datang, berarti tambah 14. Ini juga sama, anaknya juga tambah 14. Nah, kita kan punya H, persamaan H. Ini kan, kita substitusikan ke persamaan kedua. Di sini berarti 4A dikurangi 6 ditambah 14 sama dengan kita kalikan 2A ditambah 28. Nah, nanti ketemu nilai A. Ya, ketemu umur anaknya. 4A ini kita pindah ruaskan dikurangi 2A sama dengan 28 dikurangi 8. Nah, 8 dari mana? Negatif 6 ditambah 14, ini kan positif 8. Kita pindah ruas ke kanan jadinya negatif 8. Kita kurangkan dari 2A ya, sama dengan 20. Maka umur anaknya sama dengan 10 tahun. Karena yang ditanyakan adalah umur Pak Hasan, kita substitusikan ke persamaan pertama. Hasan sama dengan 4A, berarti 40, dikurangi 6, sama dengan 34 tahun. Jawabannya D. Diketahui fx sama dengan 2x plus 5, dan gx sama dengan x min 1 dibagi x plus 4. Maka f bundaran G adalah, yang ditanyakan adalah f bundaran G. F bundaran ini artinya G disubstitusikan ke F. Ya, persamaan G dimasukkan ke F. Ibaratnya gitu. Jadi 2 kali kita ganti dengan X min 1 dibagi X plus 4. Gini, ditambah 5. Nah, kita samakan penyebutnya atau kita buka dulu enggak apa-apa. 2x dikurangi 2 ditambah, langsung samakan penyebutnya ya, 5 dikalikan dengan x plus dibagi x plus 4. Nah, ini kita buka kurungnya. 2x dikurangi 2 ditambah 5x ditambah 20 dibagi x plus 4. Kemudian kita sederhanakan, 2x tambah 5x, 7x. Ya, 7x ditambah 18 dibagi x plus 4. Mana ini jawabannya? Jawabannya adalah D. Selanjutnya. Nomor 14. Diketahui fx 5x ditambah 3 dibagi x plus 4. Jika f inverse adalah inverse dari fx, maka f inverse adalah, inverse ya. Saya tulis dulu, fx sama dengan 5x ditambah 3 dibagi dengan x min 4. Nah, cara cepatnya di sini kita tukarkan ya. F inverse x sama dengan, kita tukarkan koefisien dari x pada pembilang. Ini. Kita tukarkan dengan konstanta pada penyebut. Nah, di sini ya. Tetapi nanti harus dikalikan dengan dikalikan dengan 1, negatif 1. Nah, gini. Ini juga sama. Nah,
dikalikan dengan negatif 1. Jadinya seperti ini. Tukar loh ya, tukar posisi saja. 5 kita hapus, kita ganti dengan negatif 4 kali negatif 1. Jadinya 4x. Ditambah 3 dibagi dengan x. 5 dikalikan dengan negatif 1 jadinya negatif 5. Ini jawabannya. Mana jawabannya ini? E ya, jawabannya ya. Oke, benar E. Nomor berikutnya. Nomor 15. Daerah yang diarsir pada gambar merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Oke ya. Ini gambarnya. Oke, kita beri nama dulu. Ini garis yang pertama dan ini garis yang kedua. Nah, di sini di titik potong sumbu X kita pasangkan dengan Y. Ini kita pasangkan dengan Y. Titik potong sumbu Y kita pasangkan dengan X. Ini juga sama. Kita pasangkan dengan X. Nah, lalu kita hubungkan. Garis yang pertama, X dikurangi 2Y, titik-titik, kita kosongkan dulu. Negatif 2, kita kalikan ya. 1 kali negatif 2 dapatnya negatif 2. Nah, sekarang kita ujikan. Kita mengambil sebuah titik. Ya, kita mengambil sebuah titik misalkan 0,2. 0,2 kan di sini. Dia kan memenuhi kan 0,2 ya. Kita ambil titik 0,2. X-nya kita ganti dengan 0. X-nya kita ganti dengan 0. Berarti 0 dikurangi 4. Titik-titik negatif 2. Apa ini berarti? Kurang dari atau lebih dari? Kurang dari kan? Berarti jawabannya kurang dari. Sama dengan. Gini, oke lanjut. Sekarang yang kedua. Yang kedua. 5x ditambah 3y titik-titik 15. Kan kita kalikan ya. 5 kali 3, 15. Nah, sekarang kita pakai titik lagi 0,2. Masih sama. Titiknya satu aja. Nggak usah cari yang lain. Ya. 5 kali 0, 0. Ditambah 6. Titik-titik 15. Nah, 6 ini apanya 15? Kurang dari ya. Jawabannya kurang dari. Nah, gini. Sekarang kita cari pada opsi. Mana ini? Oh, ini 2Y. Ini diubah ya. Diubah jadi positif Y-nya. Y-nya diminta positif. Berarti kan jadinya 2Y dikurangi X. Berubah tanda jadi lebih dari sama dengan 2. Mana ini? 2Y lebih dari sama dengan 2. Oke, jawabannya kemungkinan CD. Terus ini kurang dari. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 16. Dengan persediaan kain batik 20 meter dan kain polos, seorang penjahit akan membuat dua model pakaian, maaf. Model 1 memerlukan 1 meter kain batik dan 1,5 meter kain polos. Model 2 memerlukan 2 meter kain batik dan 0,5 meter kain polos. Jika pakaian tersebut dijual, ya, setiap model 1 memperoleh keuntungan 15.000. Model 2 memperoleh keuntungan 10.000. Keuntungan maksimum yang diperoleh penjahit tersebut adalah, oke, yang kita misalkan siapa? Yang kita misalkan itu yang ada untungnya. Yang ada untungnya atau yang dijual. Yang dijual siapa? Model 1. Oke, berarti model 1 itu X, model 2 itu Y. Nah, untuk persamaannya, kita punya batik, kita punya polos. Berarti persamaannya yaitu persamaan batik. Nah, batik pada model 1 ada berapa? Ada 1 meter, berarti 1X. 1X ya. Terus batik pada model kedua ada berapa? Ada 2, berarti plus 2Y. Karena hanya tersedia itu berarti kurang dari ya. Kurang dari sama dengan 20 meter. Kita langsung cari titik potongnya saja, enggak apa-apa. Titik potongnya itu koordinatnya ya 20,0 dan yang satunya 0,10. Langsung. Terus polos. Nah, polosnya ini polos pada model pertama ada 1,5.
1/2 itu 3/2 ya. 3/2X ditambah polos pada yang kedua, model yang kedua, setengah berarti 1/2Y kurang dari sama dengan 10. Karena saya tidak suka pecahan, saya kalikan 2. 3X ditambah Y kurang dari 20. Kita langsung cari titik potongnya aja, titik koordinatnya aja ya. 20/3,0 terus 0,10. Nah, seperti ini. Jadi di pertemuannya ini nanti 0,10. Kalau ada yang sama seperti ini, berarti ini nanti nggak kepake ini. Langsung saja kita menggunakan eliminasi. Eliminasi. Kita eliminasikan 3X ditambah Y sama dengan 20. Terus di sini X ditambah 2Y sama dengan 20 juga. Ya, gini ya, kita kalikan berapa ini? Persamaan pertama kita kalikan 2, persamaan kedua kita kalikan 1. Gini aja, saya mau menghilangkan Y. Oke, saya taruh bawahnya, berarti 6X ditambah 2Y sama dengan 40. Kita kurangkan ya, ini berarti persamaan pertama ini udah nggak kepake. Kita kurangkan 5X sama dengan 20, maka X-nya sama dengan 4. Nah, setelah ketemu X, kita masukkan ke persamaan pertama boleh, kedua boleh, sembarang, penting ketemu Y. 3X ditambah Y sama dengan 20. X-nya kita gantikan, berarti Y sama dengan 20 dikurangi 12. Maka Y-nya sama dengan 8. Gini ya, titiknya 4,8 kita substitusikan ke persamaan untung. Untungnya ya, untung. Oke. Untungnya berapa di situ? 15X ditambah 10Y. Nanti kita kalikan 1000. 15 kali 4, 60 ditambah dengan 80. Jadinya 140.000. Inilah keuntungan maksimumnya. Jika kalian nanti ketemu soal seperti ini, ya, saran saya lewati terlebih dahulu. Kerjakan yang mudah, ya. Soal seperti ini kerjakan belakangan aja. Gitu ya. Oke, soal berikutnya. Nomor 17. Data pada diagram menunjukkan jumlah suara sah pilkada. Jika jumlah suara sah pada pilkada ada 750, maka persentase pemilih Q adalah Q ya ini ya. Kita cari dulu X-nya. X itu didapat dari 750 dikurangi dengan ini jumlahnya total ini. 175 tambah 200 tambah 150 berarti kenapa dikurung barang ya? 525 kita kurangkan itu 225 itu X-nya. Nah, sekarang kita cari persentasenya Q ya. Persentase itu caranya 225 dibagi dengan total ini 750 dikalikan 100%. Nah, sama dengan ini kita coretkan bisa. Nah, ini dapat berapa ini? Dapat dibagi berapa ini ya? 75. Coba dibagi 75 itu dapatnya 3. Ini dibagi 75 dapatnya 10. Kalikan 100%. Jadinya 30%. Mana ini? D. Selanjutnya. Nomor 18. Perhatikan tabel berikut. Ini ada tabel ya, data ya. Entah data apa itu. Modus dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut adalah modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul ya. Kelas modus didapat dari frekuensinya yang paling tinggi. Berarti ini. Ini kelas modusnya. Nah, ketutupan ya. Ini kelas modusnya. Oke. Kelas modusnya berarti TB ditambah dengan D1
dibagi D1 ditambah D2 dikalikan dengan panjang kelas. Nah, TB itu adalah tepi bawah. Tepi bawahnya berapa ini? 66 dikurangi 0,5, 65,5 ditambah dengan D1 itu selisih frekuensi dengan frekuensi sebelumnya. Selisihnya berapa ini? 6 ya, berarti 6 dibagi 6 ditambah D2 itu selisih frekuensi dengan frekuensi sesudahnya. Selisihnya kan 4. 14 dikurangi 10 kan 4. Terus panjang kelasnya mulai dari 66 sampai 70 ada 5 data. Maaf. Ada 5 data. Terus kita sederhanakan 65,5 ditambah dengan 30 dibagi 10. Jadi 3 ya. 65,5 tambah 3 jadinya 68,5. Jawabannya D. Soal selanjutnya. Nomor 19. Data berat badan 20 siswa disajikan pada diagram berikut. Ini diagramnya ya, diagram batang ya. Yang ditanyakan adalah rata-rata berat badan siswa adalah, rata-ratanya. Ini sudah data tengah, kita kalikan dengan 3. 37 kita kalikan dengan 3 itu 111. Terus ini 42 kalikan dengan 8 itu 336. 47 kalikan dengan 5 235. Terus 52 dikalikan dengan 4 itu 208. Kita jumlahkan dulu ya semuanya ya, total ya. Ini kita jumlahkan total itu 890. Maka rata-ratanya itu jumlah total 890 dibagikan dengan ini. Berapa itu? 20 ya. Berarti ini kita coret 89 bagi 2 itu 44,5. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Nomor 20. Simpangan baku dari data, ini ya, data tunggal ya, adalah, simpangan baku. Kita, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus menentukan dulu rata-ratanya. Rata-ratanya kita jumlahkan ya ini, kita jumlahkan 5 tambah 5, 10 tambah 10, 20 tambah 12 berarti 32. Kita bagi dengan 8, banyak data kan ada 8 itu, sama dengan 4. Nah, untuk menentukan simpangan baku, kita cari selisihnya. Selisih antara rata-rata dengan data. Kemudian dikuadratkan. Oke ya, selisihnya ya. Berarti SB sama dengan, kita kuadratkan. Selisihnya 2. Ini kan 4 dikurangi 2 kan 2. Kuadrat berarti 4 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 4 dibagi dengan 8. Banyak data itu. Gitu ya. Oke, kita mengakarkannya nanti belakangan aja. Kita jumlahkan total semuanya 20 per 8. Jangan lupa diakarkan. Kita bagi 4 ya, dapatnya akar 5 per 2. Jadi jawabannya adalah D. Oke ya, demikian penjelasan dari kakak dari soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Jadi ini video ini bagian yang pertama ya. Tunggu kelanjutan bagian yang kedua di video berikutnya insya Allah. Oke, semoga bisa memahami. Jangan lupa untuk subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih.